Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfa Izin. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yang diberikan kepada Bapak Syifaul Amin. Ya, tugas UTS itu tugas UTS APS Prodi Hukum Tata Negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfa Izin, NIM 3303021005. Ingin mengerjakan tugas dari Bapak. 1. Sebut dan jelaskan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Litigasi adalah proses penyelesaian melalui pengadilan atau melalui dalam pengadilan. Proses ini pihak-pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang B, non-litigasi. Non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam proses ini, pihak-pihak yang bersengketa menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan pengadilan untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, jelaskan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Proses litigasi melibatkan beberapa langkah seperti pendaftaran perkara, bersengketa, mengajukan gugatan ke pengadilan, persidangan, yaitu pihak-pihak yang bersengketa menghadiri sidang di pengadilan untuk membahas penyelesaiannya. Yang keberapa, keputusan. Hakim membuat keputusan yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Yang B, non-litigasi dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti mediasi. Seorang mediator yang netral dan independen membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan melalui proses perundingan. Yang kedua, arbitrase. Seorang arbiter yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa membuat keputusan yang mengikat. Yang ketiga, negosiasi. Pihak-pihak yang bersengketa berbicara dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Yang keberapa, konsultasi. Seorang konsultan memberikan pendapat kepada pihak yang bersengketa. Perbedaan utama antara litigasi dan non-litigasi adalah bahwa litigasi melibatkan pengadilan, sedangkan non-litigasi tidak melibatkan pengadilan. Yang ketiga, jelaskan tahapan dan tata cara mediasi. Terjadinya proses mediasi. Proses mediasi dimulai dengan pertemuan awal antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan ini, mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dan prosedur mediasi. Yang B, merumuskan masalah dan menyusun agenda. Mediator membantu para pihak untuk merumuskan masalah yang dihadapi dan membuat agenda untuk proses perundingan. Yang C, kepentingan tersembunyi. Mediator membantu para pihak untuk mengungkap kepentingan tersembunyi yang terkait dengan penegakan hukum. Yang D, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Mediator membantu membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Mediator membantu para pihak untuk membangkitkan pilihan penyelesaian yang lebih efektif. Yang E, menganalisis. Mediator membantu para pihak untuk menganalisis kepentingan dan konsekuensi dari setiap pilihan penyelesaiannya. Yang F, membicarakan tawaran. Itu kurang paham Pak, gimana Mbak? Coba menjawab ya Pak. Membicarakan tawaran yaitu mediator membantu para pihak untuk mengembangkan perjanjian yang dapat digunakan untuk menguji
Yang G, menyusun kesepakatan. Para pihak yang bersengketa menyusun kesepakatan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Yang H, mengakhiri sengketa. Kesepakatan yang disusun oleh para pihak yang bersengketa diakhiri dengan penandatanganan dokumen yang memuat isi kesepakatan. Yang keempat, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Yang pertama, tahap orientasi dan pengaturan posisi. Masing-masing pihak mulai memberikan gambaran tentang posisi mereka dan tujuan yang dicapai. Yang B, tahap argumentasi. Masing-masing pihak mulai memberikan argumentasi untuk mendukung posisi mereka. Yang C, tahap penawaran dan pengadilan, yaitu pihak-pihak yang bersengketa mulai memberikan penawaran dan mengembalikan penawaran yang diterima. Yang D, tahap kesepakatan. Pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Yang kelima, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Yang A, pengajuan, yaitu pihak-pihak yang bersengketa mengajukan permohonan kepada komisi konsiliasi. Yang B, pemilihan pihak ketiga. Pihak-pihak yang bersengketa memilih pihak ketiga yang netral dan tidak memihak sebagai konsiliator. Yang C, diskusi dan pengambilan keputusan. Kedua belah pihak yang bersengketa berdiskusi dan mengambil keputusan dengan konsiliator. Yang D, penyelesaian. Kedua belah pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan dan menyelesaikan penyelesaian. Yang keenam, jelaskan latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Munculnya Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses mediasi di pengadilan. Perma nomor 1 tahun 2016 menggantikan Perma nomor 1 tahun 2008 yang sebelumnya berlaku. Peraturan ini bertujuan untuk memodifikasi upaya hakim dalam mengupayakan perdamaian dan pemeriksaan suatu perkara sehingga dapat meningkatkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Yang ketujuh, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama, yang A, pengajuan permohonan arbitrase, yaitu pihak yang bersengketa mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Yang B, pemilihan arbiter, yaitu para pihak yang bersengketa memilih arbiter yang akan menyelesaikan penyelesaian mereka. Yang C, pengumpulan data, yaitu arbiter mengumpulkan data dan fakta yang relevan terkait dengan penyelesaian yang dipermasalahkan. Yang D, pengadilan arbiter. Arbiter mengadili penyelesaian melalui proses arbiter yang dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan pengadilan. Yang E, penyampaian putusan. Arbiter menyampaikan putusan yang mengikat para pihak yang bersengketa. Yang E, pelaksanaan keputusan. Para pihak yang bersengketa melaksanakan putusan arbiter yang telah diambil.
Jelaskan yang di nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan arbiter institusional dan arbiter ad hoc. Arbiter institusional adalah suatu bentuk arbiter yang bersifat permanen yang diselenggarakan di bawah pengawasan suatu lembaga yang bersifat permanen pula, atau badan arbitrase permanen. Yang B, arbiter ad hoc adalah suatu bentuk arbiter yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Arbiter ad hoc dibentuk secara khusus untuk bersifat insidentil, untuk memeriksa dan memutuskan penyelesaian tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. 9. Jelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan hakim arbiter. Yang A, pemilihan arbiter. Pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang akan menyelesaikan penyelesaian mereka. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter, maka ketua pengadilan negeri akan menunjuk arbiter dan majelis arbitrase. Yang B, syarat pengangkatan arbiter. Arbiter yang ditunjuk harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas keputusan arbitrase, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang paling sedikit 15 tahun. Yang C, pengangkatan arbiter tunggal. Jika para pihak telah bersepakat bahwa penyelesaian yang timbul akan diperiksa dan diputuskan oleh arbiter tunggal, maka para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Yang ke-10, jelaskan perbedaan Bani dan Basianas serta apa saja kewenangan dari dua lembaga tersebut. Yang pertama, perbedaan utama antara keduanya. Bani adalah badan yang berfungsi sebagai badan arbiter nasional yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Fungsinya adalah untuk menyelesaikan perdamaian bisnis melalui forum yang independen. Sedangkan Basianas adalah badan yang berfungsi sebagai badan arbiter syariah nasional yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Fungsinya adalah untuk menyelesaikan muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain secara cepat dan adil berdasarkan prinsip syariah. Sekian itu Pak jawaban dari saya. Sekiranya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas atau mata yang selalu tertidur, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.